Untuk membeli burung perkutut yang sudah gacor, ya istilahnya perkutut yang sudah manggung, hindari dari membeli dari orang yang tidak kenal atau transaksi di Facebook dan transaksi jual belinya melalui COD. Kalau bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabatku mania, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, dijauhkan dari bala musibah, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sahabat para mania, penikmat suara anggungan burung perkutut, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat kita yang bertanya di video saya sebelumnya. Jadi pertanyaannya ini teman-teman, datangnya dari akun bernama Nanda Laila. Bang, saya beli perkutut, di pemilik pertamanya suara perkutut itu besar. Setelah saya beli dan saya rawat, suaranya kok jadi serak-serak. Nah, itu teman-teman pertanyaan dari saudara kita. Oke, saya akan menjawab di video ini. Jadi begini ya teman-teman, untuk membeli burung perkutut yang sudah gacor, ya istilahnya perkutut yang sudah manggung, hindari dari membeli dari orang yang tidak kenal atau transaksi di Facebook dan transaksi jual belinya melalui COD. Kalau bisa kita membeli burung perkutut yang sudah gacor itu kita pantau langsung ke rumahnya, kita datangi ke pemilik perkutut itu agar kita mendengar dan kita bisa melihat mana perkutut yang mau kita beli, dan kita bisa membedakan antara manggungnya perkutut yang mau kita beli di video yang dikirim ke WhatsApp kita dengan manggungnya perkutut yang ketika ada di rumahnya. Dari situ kita sudah bisa jelas sendiri ya teman-teman kalau mantau ke rumahnya langsung. Itu satu dari saya. Nah, kemudian kalau kita sudah mendatangi ke rumahnya dan kita sudah cocok, kita beli, kita bawa pulang. Setelah kita rawat, ada kendala ya seperti tadi. Di rumah pemilik pertamanya suaranya besar ketika dirawat. Ketika dibeli dan saya rawat, katanya suaranya kok jadi serak. Nah, itu bisa terjadi teman-teman. Karena apa? Karena beda perawatan burung perkutut itu juga beda teman-teman. Juga beda perawatan. Pertama beda perawatan, kedua beda lokasi. Ketika masih belum beradaptasi dengan pemilik barunya, itu bisa terjadi perkutut yang awalnya bersuara besar itu berubah menjadi kecil. Bahkan ada burung yang baru kita rawat itu di pemilik pertamanya suaranya besar dan gacor. Setelah kita rawat tiba-tiba macet bunyi. Itu bisa juga terjadi teman-teman. Karena seperti yang sudah saya jelaskan barusan, burung perkutut yang masih baru itu masih butuh beradaptasi dengan lingkungan. Kedua, dengan pemilik barunya atau dengan majikan barunya teman-teman. Seperti itu. Dan untuk mengatasi perkutut yang bersuara serak itu mudah teman-teman. Saya sendiri biasanya menggunakan ini teman-teman. Ini adalah larutan cap kaki 3. Cara pemberiannya bagaimana? Cara pemberiannya kalau saya memberinya di waktu pagi. Memberinya di waktu pagi dan sore saya ambil ya cepuk itu ya, cepuk tempat air saya ambil, saya ganti dengan air biasa. Karena apa? Air larutan ini teman-teman bukan air yang alami, takut menimbulkan efek
basi atau rasa kecut, dan takutnya berdampak terhadap kesehatan burung perkutut kita. Jadi kalau mau memberikan larutan ini di waktu pagi dan sorenya, kita ganti dengan air putih ya teman-teman, seperti itu. Dan jangan jangan sering-sering teman-temannya, ambil aja jeda 2 hari, tidak masalah. Dan kedua, untuk mengatasi burung perkutut yang bersuara serak itu teman-teman, saya menggunakan ini teman-teman. Ini adalah kencur, mudah untuk kita dapatkan. Cara pemberiannya bagaimana? Cara pemberiannya terutama kita kupas dulu, buang kulitnya, kemudian kita potong kecil-kecil seperti jagung kecil itu kan ada teman-teman. Kita potong-potong seperti itu, kemudian kita lolokan terhadap perkutut kita. Sebelum dilolokan, dilunakkan dulu ya teman-teman, karena potongan kencur ini kalau dipotong dengan pisau itu keras teman-teman, jadi dilunakkan dulu baru kita lolokan, seperti itu teman-teman. Jadi untuk suara yang serak itu bisa berubah stabil lagi teman-teman, seperti semula. Hanya saja burung perkutut itu masih butuh beradaptasi dengan tempat barunya. Tapi kalau untuk perkutut yang memang suaranya kecil itu tidak bisa berubah lagi teman-teman, karena bisa saja perkutut itu memang sudah menjadi bawaan dari lahir, sudah karakternya seperti itu ya teman-teman. Karena perkutut itu ada yang suara kecil, ada yang bersuara sedang, dan ada yang suara besar. Itu sudah tidak bisa dirubah lagi, sudah menjadi kodratnya dia. Tapi kalau perkutut yang mengalami serak itu bisa kita setting. Atau juga teman-teman pernah mengalami memelihara perkutut, kita sudah merawatnya bertahun-tahun, suaranya memang besar, tapi kenapa tiba-tiba berubah menjadi kecil? Nah, itu pasti ada penyebabnya teman-teman. Ya mungkin penyebabnya kurang jemur, itu bisa terjadi. Kurang jemur sehingga burung perkutut itu tidak memiliki stamina dan tidak memiliki power untuk manggung. Itu bisa terjadi teman-teman. Penyebab kedua, perkutut yang sudah bertahun-tahun kita rawat kemudian tiba-tiba berubah menjadi kecil suaranya, itu juga bisa faktor dari perkutut kita sedang sakit. Karena perkutut yang sedang sakit itu juga tidak memiliki stamina dan tidak memiliki power teman-teman, seperti itu. Ya mungkin hanya itu dulu ya teman-teman. Semoga penjabaran ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan bagi saudara-saudaraku semua. Jadi saran saya, tetaplah konsisten, tetap telaten dalam memelihara binatang. Karena hewan itu juga ingin disayang, ingin merasakan kenyamanan. Jadi kita harus menjiwai. Kita sebagai majikannya harus mengerti ya teman-teman. Supaya apa? Supaya hewan peliharaan kita itu mudah berselaras dengan kita. Oke teman-teman. Bagi teman-teman yang baru hadir, silahkan tekan tombol subscribe apabila edukasi ini bermanfaat. Nah, gitu ya teman-teman. Mungkin hanya itu dulu. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.